Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat, kemurahan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkau Tuhan, kami mampu melewati semuanya, dan kami dapat lakukan semua tugas tanggung jawab kami berkat pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 20 ayat yang ke-22. Tertulis demikian: Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita kaget atau tidak menduga ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang jahat dan tidak adil kepada kita. Mereka dengan begitu berani dan tega melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, hal-hal yang merugikan atau yang menyakiti kita. Dan di situasi seperti itu muncul rasa marah dan keinginan untuk membalas dendam atau melakukan sesuatu untuk menimpali perbuatan mereka terhadap kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa pembalasan hanya akan membuat luka hati kita akan menjadi lebih dalam dan bertambah parah? Dan lebih daripada itu, pembalasan bukanlah suatu tindakan yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Saat ini saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan yang tercatat dalam Amsal 20 ayat 22. Di sini dikatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dengan jelas di sini saudara dinyatakan bahwa kehendak Tuhan bagi kita adalah tidak melakukan pembalasan, tapi agar kita menunggu Tuhan, melakukan tindakannya, dan menantikan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dalam Roma 12 ayat 17-21 tertulis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan melalui penebusan oleh kuasa darah-Nya adalah: yang pertama, lakukan yang baik, sekalipun kepada kita orang-orang melakukan yang jahat. Izinkanlah hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Secara manusia, rasanya memang kita tidak mampu, tapi dengan kuasa kasih Kristus, kita akan dimampukan. Yang kedua saudara, berusahalah untuk hidup dalam kedamaian dengan semua orang. Jangan mencari musuh. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Bersahabatlah dengan semua orang dan berdamai, tanpa harus kompromi dengan dosa dan ketidakbenaran. Yang ketiga saudara, izinkan Tuhan yang bertindak dan membalaskan perbuatan jahat orang lain terhadap kita. Kalau kita membalas kejahatan orang, pada dasarnya kita pun menjadi sama jahatnya, atau bahkan bisa dikategorikan lebih jahat. Kerinduan Tuhan bagi kita adalah
untuk berdiam diri dan menantikan Tuhan yang bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya berbelas kasihan kepada orang-orang yang berbuat jahat, karena mereka sebenarnya sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Maka dari itu, kita hendaknya berbuat baik bagi mereka. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh kita agar kita mendoakan dan memberkati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian terakhir dari ayat ini dikatakan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan mengalami pembelaan. Tinggal menunggu saatnya saja, maka pembelaan Tuhan itu akan nyata terjadi. Asalkan kita tetap setia dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kita perhatikan dua tindakan Tuhan di sini, saudara. Kepada orang yang berbuat jahat, Tuhan melakukan pembalasan. Dan kepada kita yang bersabar, Tuhan akan membela dan meninggikan kita. Mari saudara, sekali lagi, jangan membalas kejahatan. Lakukanlah kebaikan dan nantikanlah Tuhan, sebab Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami pada hari ini, supaya kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami menyadari saat ini bahwa pembalasan adalah hak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, jamah hati kami Tuhan, supaya hati kami penuh dengan kasih-Mu. Halaukan setiap dendam, kebencian, amarah, dan keinginan untuk membalas. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk berbuat yang baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami, kepada orang yang membenci kami, yang menganiaya kami. Kami menyerahkan pembalasan ke dalam tangan-Mu. Bagian kami hanyalah mendoakan dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi sukacita, kekuatan dan kemenangan kami. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan persoalan apapun, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna, serta jalan keluar dan mujizat yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang berada dalam persoalan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.